Di sebuah kantor besar yang tampak biasa, seorang petugas kebersihan tiba-tiba menemukan rahasia yang bisa mengguncang para petinggi perusahaan. Semuanya bermula saat ia nekat menghentikan bosnya tepat di depan pintu ruang rapat yang menyimpan sesuatu yang tidak boleh dilihat siapapun. Sejak itu, langkah demi langkah mulai terkuak permainan kotor, pengkhianatan, dan ancaman yang mengintai dari balik senyuman. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Reno Prasetya selalu datang paling pagi di gedung Aruna Land. Ia bekerja sebagai office boy yang jarang diperhatikan siapapun. Setiap hari ia menyapu lantai, mengantar minuman, dan merapikan berkas tanpa pernah dianggap penting. Namun pagi itu, langkahnya berhenti ketika ia mendengar suara gaduh dari ujung lorong yang menuju ruang arsip. Reno awalnya ragu. Lorong itu biasanya sepi, hanya dipakai pegawai tertentu untuk menyimpan dokumen penting perusahaan. Tapi suara dua laki-laki terdengar jelas. Nada mereka seperti sedang merencanakan sesuatu yang tidak seharusnya. Reno mendekat perlahan. Ia menahan napas saat mengenali suara orang pertama. Danton Surya, paman sekaligus mentor dari Direktur Utama Aruna Land. Sementara suara yang kedua adalah Rafli Mahesa, tangan kanan yang selalu setia mendampingi Danton kemanapun. Reno tidak bisa melihat mereka, tetapi suaranya cukup jelas. Mereka berbicara tentang dokumen lahan dengan nada yang penuh siasat. Rafli mengatakan bahwa semua berkas asli sudah dipindahkan, sementara Danton memastikan bahwa dokumen palsu sudah ditempatkan di map biru yang akan dibawa ke rapat siang nanti. Danton merencanakan untuk membuat Adelina Putri, sang direktur utama, menandatangani dokumen palsu itu sehingga ia bisa dijatuhkan dengan mudah. Reno membeku. Ia tidak mengerti dunia bisnis, namun ia tahu rencana itu berbahaya. Ia merasakan dadanya sesak saat memikirkan bosnya. Adelina memang keras dan tegas, tetapi selama ini ia tidak pernah berbuat jahat. Tidak pantas jika ia menjadi korban dari orang terdekatnya sendiri. Rafli kemudian bertanya apakah Adelina benar-benar tidak tahu apapun. Danton tertawa kecil dan berkata bahwa Adelina terlalu sibuk mengurus proyek besar, sehingga tidak curiga sama sekali. Mereka yakin rapat siang nanti akan menjadi akhir dari karir perempuan itu. Reno memegang erat gagang pel. Tangan kirinya bergetar. Ia tahu dirinya hanya office boy. Ia tahu tidak ada yang akan mendengarkan ucapannya. Namun jika ia diam, Adelina akan dijebak tanpa bisa membela diri. Saat langkah kaki Danton dan Rafli mendekat ke arah pintu, Reno mengambil keputusan cepat. Ia melangkah ke samping dan pura-pura menyapu, seolah tidak mendengar apapun. Kedua orang itu melewatinya tanpa kecurigaan, hanya memberi tatapan singkat yang membuat Reno semakin gugup. Setelah mereka pergi, Reno berdiri diam cukup lama. Ia merasa seperti membawa beban besar di punggungnya. Namun ia tahu siang ini ia harus melakukan sesuatu. Meski kecil, meski pasti dianggap nekat, ia tidak bisa membiarkan Adelina masuk ke perangkap yang disiapkan keluarga dan orang terdekatnya sendiri. Langkah Reno terasa berat saat ia melanjutkan pekerjaannya. Tetapi di balik rasa takut itu, muncul tekad baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia harus memperingatkan Adelina sebelum rapat dimulai. Dan perjalanan panjang itu baru saja dimulai. Pagi menjelang siang di Aruna Land selalu sibuk. Pegawai lalu lalang membawa berkas, suara telepon tak berhenti berdering, dan ruang rapat besar di lantai 27 dipersiapkan untuk pertemuan penting. Di sana, Adelina Putri sedang memeriksa agenda rapat sambil menahan sakit di ulu hati. Stres beberapa hari terakhir membuat tubuhnya melemah, tetapi ia tetap berdiri tegak demi menjaga wibawanya sebagai direktur utama. Reno menatapnya dari kejauhan sambil membawa nampan berisi minuman. Tangannya sedikit gemetar. Ia biasanya hanya menuruti pesanan, tetapi hari ini ia melakukan sesuatu yang berbeda. Adelina selalu meminta kopi hitam tanpa gula, minuman yang justru memperparah sakit lambungnya. Reno sudah melihat sendiri bagaimana bosnya itu sering memegangi perut setiap kali selesai minum kopi. Itu sebabnya kali ini ia membawa teh jahe madu yang hangat. Ia tahu Adelina mungkin akan marah karena pesanannya diubah. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin bicara, ia harus memulainya dari sesuatu yang kecil. Reno menarik napas panjang lalu melangkah mendekat. "Nyonya Adelina,
ini minumannya. Suaranya terdengar lirih. Adelina tidak langsung melihat. Ia masih menandatangani beberapa lembar dokumen. Setelah beberapa detik, ia menoleh dan menaikkan alis. Reno, aku pesan kopi hitam. Ini bukan kopi. Reno menunduk. Maaf, Bu. Saya lihat ibu kurang sehat. Ini teh jahe madu, lebih aman untuk lambung. Adelina menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada kejutan yang halus di matanya. Reno jarang berbicara, apalagi memberi pendapat. Tetapi nada suaranya hari itu terdengar berbeda. Lebih berani, lebih yakin. Reno melanjutkan dengan hati-hati. Saya cuma tidak ingin ibu tambah sakit. Rapatnya kan penting, Bu. Ucapan itu membuat Adelina terdiam sesaat. Di tengah tekanan pekerjaan dan konflik dalam keluarga yang sering ia abaikan, perhatian sekecil itu terasa asing sekaligus menyentuh. Ia akhirnya meraih gelas itu dan mencicipi sedikit. Rasanya hangat, menenangkan. Terima kasih, Reno. Ucapannya pelan tetapi tulus. Reno mengangguk. Ia merasa dadanya agak lega, walau ia tahu itu belum cukup. Ada hal jauh lebih besar yang harus ia sampaikan. Ia membuka mulut, ingin memberi peringatan, tetapi mendadak asisten pribadi Adelina masuk dan memberitahu bahwa semua peserta rapat sudah menunggu. Adelina berdiri. Baik, kita ke lantai 27 sekarang. Reno panik. Ini momen yang ia takuti. Ia belum sempat memberitahu apapun. Ia mengumpulkan keberanian dan mencoba bicara sekali lagi. Bu, sebenarnya saya harus bilang sesuatu tentang rapat siang ini. Namun belum sempat kalimat itu selesai, Adelina sudah melangkah pergi. Ia mengira Reno hanya ingin menanyakan hal sepele. Tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan. Reno hanya bisa menatap punggung bosnya yang bergerak cepat menuju lift. Detik itu juga, ia sadar satu hal. Jika ia ingin menghentikan Adelina, ia harus melakukan sesuatu yang jauh lebih berani daripada sekadar memberikan teh jahe. Ia harus mengejar Adelina sampai ke depan pintu rapat. Dan ia harus melakukannya sebelum semua terlambat. Lift utama Aruna Land bergerak cepat. Namun tidak secepat detak jantung Reno pada hari itu. Setelah melihat Adelina masuk bersama asistennya, Reno langsung berlari ke tangga darurat. Ia tahu satpam tidak akan membiarkannya menggunakan lift eksekutif, dan ia juga tahu waktu berjalan terlalu cepat. Jika ia terlambat hanya 1 menit saja, Adelina pasti sudah duduk di kursi rapat dan menandatangani dokumen palsu itu. Tangga darurat senyap, hanya suara sepatu Reno yang menghantam anak tangga satu persatu. Napasnya terengah, namun langkahnya tidak berhenti. 5 lantai pertama dilewatinya dengan mulus. Rasa takut menutupi rasa lelah. Reno bukan pelari, bukan atlet, bahkan jarang melakukan aktivitas berat. Tetapi hari itu ia didorong oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Lantai 27 terasa sangat jauh. Setiap lantai seakan memanjang, setiap tangga terasa lebih tinggi. Reno beberapa kali memegang dinding untuk menahan pusing, namun ia terus memaksa dirinya. Ia tidak bisa membiarkan seorang wanita yang selama ini memimpin dengan jujur menjadi korban orang terdekatnya sendiri. Di lantai 18, langkahnya mulai goyah. Keringat menetes deras. Namun ia terus maju. Ia membayangkan wajah Adelina yang tegas namun berusaha kuat menahan sakit lambungnya. Ia membayangkan tawa dingin Danton dan Rafli saat membicarakan jebakan kepada bosnya. Bayangan itu membuat keberaniannya semakin tumbuh. Ketika mencapai lantai 24, Reno hampir jatuh tersungkur. Ia berpegangan pada pegangan tangga sambil menarik napas panjang. Ia tidak boleh gagal. Rapat itu akan dimulai dalam beberapa menit. Ia harus sampai tepat waktu, apapun akibatnya. Suara langkah cepat terdengar dari atas. 2 satpam berjalan menuruni tangga sambil berbicara tentang protokol keamanan rapat. Reno terkejut. Ia tidak ingin mereka menghalanginya. Dengan refleks, ia pura-pura sedang membersihkan pegangan tangga, seolah ia hanya menjalankan tugas rutin. Satpam itu hanya melirik sekilas lalu melanjutkan turun tanpa kecurigaan. Begitu suara mereka menjauh, Reno kembali berlari. Tangga terakhir tinggal beberapa meter di depan. Detik demi detik terasa seperti menghantam telinganya. Saat ia mendorong pintu lantai 27, ia melihat koridor utama yang menuju ruang rapat sudah mulai ramai.
Asisten Adelina berjalan cepat sambil membawa tablet. Beberapa manajer berdiri rapi menunggu. Para petinggi perusahaan sudah duduk di dalam ruangan. Dan yang membuat jantung Reno mencelos, Adelina sendiri baru saja sampai di depan pintu rapat, hendak memutar gagang pintu. Reno berlari, hampir terpeleset, hampir jatuh, namun tidak berhenti. Semua orang di koridor menoleh kaget. Mereka tidak pernah melihat Office Boy berlari seperti dikejar sesuatu. "Bu Adelina, tunggu." Suara Reno pecah, namun ia tidak peduli. Satpam langsung menghadang. "Reno, jangan mengacau. Ini rapat penting." Reno mengangkat kedua tangannya, berusaha melewati mereka. "Saya harus bicara dengan Ibu Adelina. Sekarang. Ini penting." Adelina menoleh. Wajahnya menunjukkan kebingungan sekaligus kejutan. Tidak pernah ada bawahan yang berani datang menghampirinya dengan cara seperti itu. Apalagi seorang office boy yang biasanya nyaris tidak tampak. Reno berusaha menerobos satpam. "Bu, jangan masuk. Tolong dengarkan saya sebentar saja." Suasana koridor membeku. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Reno menatap mata Adelina dengan napas terputus-putus. "Bu, jangan masuk ke ruang rapat itu." Adelina menatapnya tanpa berkedip. Ada sesuatu pada cara Reno berbicara yang membuat hatinya bergetar. Bukan hanya keberaniannya, tapi ketulusan dan ketakutan yang jelas terpancar dari matanya. Detik itu, sesuatu yang besar sedang terjadi, dan semua orang di koridor bisa merasakannya. Koridor lantai 27 seketika sunyi. Tidak ada satupun suara selain napas Reno yang terputus-putus setelah berlari menaiki puluhan lantai. Satpam masih memegang lengannya, tetapi tidak sekuat tadi. Mereka juga ikut ragu karena melihat ekspresi Reno yang jelas bukan sedang bercanda atau mencari perhatian. Adelina berdiri beberapa langkah dari pintu rapat dengan tangan masih memegang gagang pintu. Wajahnya menunjukkan kejutan, namun bukan kejutan yang mengarah pada amarah. Ada kebingungan, ada keheranan, dan ada sepotong rasa khawatir yang muncul tiba-tiba tanpa ia mengerti alasan pastinya. Ia menatap Reno dengan tajam. "Reno, apa yang kamu lakukan? Ini rapat penting." Reno menelan ludah. Suaranya pecah tetapi jujur. "Bu Adelina, tolong. Jangan masuk. Saya mohon. Ada sesuatu yang ibu harus tahu." Para manajer yang menunggu ikut bertukar pandang. Mereka tidak pernah melihat seorang office boy berani bicara seperti itu. Namun mata Reno terlalu panik untuk dianggap biasa. Ada ketulusan yang tajam, seperti orang yang sedang menyaksikan bencana mendekat. Adelina melangkah mendekat. "Apa maksudmu?" Reno ingin menjelaskan semuanya di sana. Tentang Danton, tentang dokumen palsu, tentang rapat jebakan yang sudah disusun dengan rapi. Namun mulutnya keluh. Ia sadar Danton pasti berada di balik pintu rapat itu. Jika ia bicara sembarangan, ia bisa menimbulkan bahaya jauh lebih besar untuk dirinya dan Adelina. Suara dari dalam ruangan terdengar samar. Seseorang memanggil nama Adelina, meminta rapat dimulai. Waktu terasa mendesak. Reno menatap pintu itu seolah pintu tersebut adalah lubang gelap yang menunggu untuk menelan bosnya hidup-hidup. Reno mencoba bicara lagi. "Bu, saya tidak bisa menjelaskan di sini. Tapi saya dengar sesuatu. Tentang dokumen rapat itu. Ini jebakan. Ibu tidak aman di dalam sana." Para satpam mulai gelisah. Mereka menatap Adelina seolah menunggu instruksi. Adelina sendiri tidak langsung menjawab. Ia memandangi Reno lebih lama. Ada sesuatu pada cara Reno menatapnya, sesuatu yang membuat nalurinya bergerak. Ini bukan rengekan seseorang yang ingin mencari perhatian. Ini ketakutan nyata. Adelina akhirnya berkata pada satpam, "Lepaskan dia." Satpam ragu, tetapi menurut. Reno akhirnya bebas, tetapi tubuhnya masih limbung karena lelah. Adelina menatap langsung ke mata Reno. "Kalau benar ada sesuatu, katakan sekarang. Cepat." Reno membuka mulut, siap untuk menceritakan bagian pertama dari rahasia yang ia dengar. Namun sebelum satu kata pun keluar, pintu ruang rapat terbuka dari dalam. Danton Surya muncul sambil tersenyum hangat, seolah tidak ada hal yang perlu dicurigai. "Adelina, mengapa belum masuk? Semua sudah menunggu." Senyuman itu membuat Reno membeku.
Senyum hangat itu sama seperti suara dingin yang ia dengar di ruang arsip tadi pagi. Senyum yang menyembunyikan rencana besar untuk menjatuhkan Adelina. Danton kemudian menatap Reno. "Ah, Reno, kamu membuat keributan apa lagi? Seharusnya kamu bekerja, bukan menghalangi rapat perusahaan." Tatapan Danton menusuk seperti belati. Reno tahu bahwa jika ia berbicara sembarangan, hidupnya bisa berakhir di tempat itu. Adelina merasakan ketegangan yang aneh. Ia menoleh sebentar pada Danton, kemudian pada Reno. Dua dunia berdiri di depannya. Satu penuh kelembutan palsu, satu penuh ketakutan jujur. Dan dalam satu detik, ia membuat keputusan. Ia melepaskan tangannya dari gagang pintu. "Saya tidak masuk. Tidak sekarang." Danton terbelalak. Para manajer saling berbisik. Satpam saling menatap. Adelina lalu berdiri tegak. "Saya butuh waktu sebentar." Ia menoleh pada Reno. "Ikut saya." Reno tersentak. Ia mengikuti Adelina yang melangkah pergi dari koridor, meninggalkan pintu rapat, meninggalkan Danton yang menatap dengan amarah yang berusaha disembunyikan. Koridor kembali riuh, tetapi inti kecemasan baru saja dimulai. Reno baru saja menarik Adelina keluar dari lubang jebakan. Namun ia belum tahu bahwa langkah itu akan mengubah segalanya. Adelina berjalan cepat menuju ruang kecil di ujung koridor. Ruang itu biasanya digunakan untuk menata berkas sementara, tetapi hari itu menjadi tempat paling aman untuk bicara tanpa telinga yang tidak seharusnya mendengar. Reno mengikutinya dengan langkah gontai. Tubuhnya masih lelah setelah menaiki puluhan lantai, tetapi pikirannya terus berputar. Ia tahu setiap kata yang akan ia ucapkan setelah pintu tertutup bisa mengubah hidupnya. Begitu pintu ruangan ditutup, keheningan menyelimuti. Lampu putih temaram membuat suasana semakin tegang. Adelina berdiri membelakangi Reno sejenak, berusaha mengatur napas agar pikirannya tetap jernih. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang cukup besar sampai seorang office boy rela mempertaruhkan pekerjaannya. Ia perlahan berbalik. "Reno, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dengan jelas." Reno menelan ludah. Ia belum pernah berbicara langsung dengan Adelina dalam jarak sedekat itu. Tatapan bosnya tajam, namun bukan tajam untuk menghakimi. Lebih seperti ingin memahami. Itu membuat Reno sedikit berani. "Bu Adelina, tadi pagi saya dengar sesuatu di ruang arsip." Suaranya lirih, tetapi getaran ketakutan tidak bisa disembunyikan. Adelina menyipitkan mata. "Dengar apa?" Reno menarik napas panjang. Ia harus mengatakan kebenarannya tanpa membuat keadaan semakin rumit. "Saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Pak Danton dan Pak Rafli. Mereka bicara tentang dokumen rapat siang ini. Dokumen aslinya sudah mereka tukar. Yang akan ibu tanda tangani itu palsu. Mereka mau menjebak ibu." Adelina terdiam. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada ekspresi terkejut berlebihan. Ia hanya menatap Reno dengan saksama, seperti menilai apakah kata-kata itu benar atau hanya kecemasan kosong. Reno melanjutkan. "Saya dengar sendiri, Bu. Mereka bilang ini saatnya menjatuhkan ibu. Kalau ibu tanda tangan dokumen itu, ibu yang akan disalahkan." Kata-kata itu menggantung di udara, memasuki ruang yang terasa lebih sempit dari sebelumnya. Adelina mengatur napas pelan. Ia bukan orang yang mudah percaya, terutama ketika menyangkut perkara internal perusahaan. Tetapi ada sesuatu dalam nada Reno yang membuatnya mustahil untuk diabaikan. Terlalu murni, terlalu takut untuk menjadi kebohongan. Adelina akhirnya bicara. "Kamu yakin yang kamu dengar seperti itu?" Reno mengangguk tanpa ragu. "Saya sangat yakin, Bu. Saya dengar jelas." Adelina berjalan beberapa langkah, memandang tumpukan map dan meja kecil di sudut ruangan. Jika benar apa yang Reno katakan, maka ia sudah berada di ambang kehancuran yang direncanakan dengan rapi oleh pamannya sendiri. Seseorang yang selama ini ia percaya sebagai keluarga. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menelan kenyataan pahit itu. "Danton, bagaimana ia bisa melakukan ini?" Reno melihat punggung Adelina yang tiba-tiba tampak rapuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat seorang pemimpin besar terlihat seperti manusia biasa. Seseorang yang bisa dikhianati dan terluka. Reno maju sedikit. "Bu,
Saya tidak tahu harus melakukan apa. Tapi saya tidak bisa diam. Adelina membalikkan badan. Tatapannya berubah. Tidak lagi sekadar mencari kebenaran. Kini ada percikan kecil kepercayaan yang muncul di sudut matanya. Terima kasih karena sudah memperingatkan saya. Reno terkejut. Kata-kata itu datang begitu tulus. Saya hanya ingin menolong, Bu. Adelina mengangguk. Dan kamu melakukannya dengan berani. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Pintu ruangan tiba-tiba diketuk keras. Ada suara tajam dari luar. Bu Adelina, rapat sudah menunggu. Pak Danton meminta ibu kembali sekarang juga. Ketukan kedua lebih keras dari sebelumnya, seolah memaksa masuk. Reno dan Adelina saling berpandangan. Detak ketegangan menekan udara ruangan. Danton pasti mulai curiga. Adelina menarik napas panjang. Reno, tetap tenang. Kita belum selesai. Pintu diketuk sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Bu Adelina, tolong buka. Ini penting. Reno merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini baru permulaan. Dan bahaya sudah berada tepat di belakang pintu. Ketukan di pintu semakin keras, sampai membuat gagang pintu bergetar halus. Reno menegang. Kepalanya dipenuhi bayangan tentang apa yang akan terjadi jika pintu itu dibuka. Adelina berdiri tegak, berusaha menjaga wajahnya tetap tenang, meski jantungnya berdegup cepat. Ia tahu siapa yang ada di luar. Ia tahu Danton tidak pernah memanggilnya dengan nada setegas itu kecuali ia mulai kehilangan kendali. Suara dari luar kembali terdengar, semakin mendesak. Bu Adelina, saya tidak bisa menunggu lagi. Kita harus mulai sekarang. Adelina mendekati pintu tetapi tidak langsung membukanya. Ia menempelkan telapak tangan di permukaan pintu, seolah ingin merasakan apa yang menunggu di baliknya. Reno memperhatikan setiap gerakannya. Ia seperti melihat seseorang yang sedang berdiri di ambang jurang. Reno mendekati Adelina pelan. Bu, kalau ibu keluar sekarang, mereka pasti paksa ibu masuk rapat. Adelina memejamkan mata sejenak. Ia tahu itu benar. Jika ia keluar tanpa alasan jelas, Danton akan menekan dengan cara yang tidak memberi ruang untuk menolak. Ia harus berpikir cepat. Ketukan kembali terdengar. Bu Adelina, buka pintunya. Suara itu kini tidak lagi terdengar sopan. Ada desakan, ada ketidaksabaran yang jelas terasa. Adelina memutar tubuh dan menatap Reno. Kamu harus tetap di belakangku. Jangan bicara apapun dulu. Reno mengangguk cepat. Meski ketakutan menggigit dari dalam, ia mencoba menahan dirinya agar tetap terlihat tenang. Adelina mengambil napas panjang dan membuka pintu. Ruangan seketika dipenuhi cahaya dari koridor, dan di sana berdiri Danton dengan wajah yang tampak dibuat penuh perhatian, meski sorot matanya menyeratkan sesuatu yang jauh berbeda. Adelina, saya hampir berpikir ada masalah. Suaranya terdengar lembut, namun mata itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Adelina menahan diri agar tidak menunjukkan emosi. Saya butuh beberapa menit untuk mempersiapkan diri. Danton tersenyum tipis. Tentu. Tapi semua orang sudah menunggu. Rapat ini tidak bisa ditunda lebih lama. Tatapan Danton lalu beralih ke Reno. Dan kamu, sedang apa di sini? Seharusnya kamu bekerja, bukan mengikuti bos berkeliling. Reno hanya menunduk, mencoba menyembunyikan kepanikan. Maaf, Pak. Saya hanya membantu. Danton mendekat satu langkah, menatap Reno seakan sedang membaca isi kepalanya. Reno merasa jantungnya hampir berhenti. Namun Adelina segera mengambil langkah ke depan, berdiri di antara mereka. Reno membawakan minuman dan berkas. Tidak ada yang aneh. Nada Adelina terdengar dingin, membuat Danton mengerjap tipis. Sesaat ia seperti hendak menanyai lebih jauh, namun ia membatalkan niat itu. Ia tidak bisa menekan Adelina terlalu keras di depan pegawai lain. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Baiklah, 5 menit. Setelah itu kita mulai. Jangan membuat semua orang menunggu terlalu lama. Danton kemudian berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Suasana koridor kembali ramai, tetapi ketegangan yang ditinggalkan oleh kedatangannya masih menggantung seperti kabut yang baru saja lewat. Ketika pintu ruangan kecil menutup kembali, Reno menghela napas panjang, suara napasnya hampir seperti keluhan lega.
Adelina ikut bersandar pada meja kecil, memijit pelipisnya perlahan. Dia curiga. Kata-katanya pelan, hampir seperti gumaman. Reno menunduk. Maaf, Bu. Saya tidak harusnya ikut terlihat. Adelina menggeleng. Bukan itu masalahnya. Dia tidak suka ada hal yang tidak bisa ia kendalikan. Reno menatap Adelina, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ia melihat kecerdasan yang sedang bekerja keras mencari jalan keluar. Adelina tidak hanya takut. Ia sedang menghitung langkah. Reno akhirnya bertanya dengan suara kecil, namun tegas. Bu, apa rencana Ibu sekarang? Adelina membuka mata, tatapannya tajam seperti seseorang yang baru saja menemukan titik terang di tengah kabut tebal. Kita akan kembali ke rapat. Tapi bukan untuk menandatangani apa yang mereka siapkan. Kita akan melihat siapa yang pertama kali gugup. Reno merasakan tubuhnya kembali menegang. Dan saya harus bagaimana, Bu? Adelina mendekatinya. Tetap dekat dengan saya. Dengarkan setiap detail. Jika ada sesuatu yang janggal, saya ingin kamu memberi tanda. Kita harus bekerja bersama mulai sekarang. Reno mengangguk, meski jantungnya kembali berdebar keras. Hari itu, dunia yang selama ini jauh dari jangkauannya tiba-tiba membuka pintu. Dan Reno resmi melangkah masuk ke dalamnya. Koridor menuju ruang rapat terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu putih di langit-langit tampak lebih terang, seolah mengawasi setiap langkah Adelina dan Reno. Suasana kantor yang biasanya ramai kini terasa aneh, hening namun penuh bisikan yang tak terdengar. Seolah semua orang tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi, tapi tak satu pun berani membicarakannya. Reno berjalan setengah langkah di belakang Adelina, mengikuti ritme langkah bosnya itu. Meski tampak tenang dari luar, tangannya mengepal halus, menyembunyikan gugup yang bergetar di dalam dada. Ia tahu ruang rapat itu bukan sembarang ruangan hari ini. Di balik pintunya, ada keputusan yang bisa mengubah nasib Adelina, dan mungkin nasibnya sendiri. Ketika mereka mendekati pintu ruang rapat, Reno merasakan hawa dingin merayap di sepanjang kulitnya. Bukan dingin dari pendingin ruangan, tetapi dingin yang muncul dari ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Danton berdiri di ujung ruangan, berbicara pelan dengan beberapa anggota direksi lain. Namun ketika pintu terbuka dan Adelina masuk, percakapan itu mendadak terputus. Semua mata mengarah pada Adelina. Suasana hening sejenak, lalu Danton tersenyum tipis. Akhirnya, kita bisa mulai sekarang. Adelina mengangguk ringan dan duduk di kursinya. Reno berdiri tidak jauh dari dinding dekat dispenser air, mencoba mengalihkan perhatian agar tidak terlalu mencolok, namun tetap cukup dekat untuk memperhatikan semuanya. Beberapa lembar berkas diletakkan di atas meja. Kertas putih yang tampak biasa saja, tetapi Reno tahu salah satunya menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditandatangani Adelina. Kertas itu seperti jebakan yang dipoles rapi. Danton mendorong map ke arah Adelina. Ini pembaruan dokumen final yang sudah saya sebutkan kemarin. Kita hanya membutuhkan tanda tangan Anda. Nada suaranya tenang, namun ada bayangan desakan di baliknya. Seolah ia sudah mengatur semuanya, termasuk reaksi Adelina nanti. Adelina membuka map itu perlahan, tidak terburu-buru. Tangannya bergerak anggun, namun matanya tajam, memindai setiap kalimat dengan ketelitian seorang yang sudah terbiasa menghadapi jebakan terselubung. Reno memperhatikan gerak matanya, berusaha mengenali apakah Adelina menemukan sesuatu. Beberapa detik berlalu. Suasana makin tegang. Danton bersandar, menyilangkan tangan, seolah menunggu momen yang telah direncanakan dengan sangat baik. Sampai kemudian, Adelina berhenti pada satu halaman. Reno melihat jari Adelina menahan kertas itu sedikit lebih lama dari yang diperlukan. Ada sesuatu. Namun wajah Adelina tetap datar, tidak menunjukkan reaksi kecil pun. Adelina akhirnya menutup map itu perlahan. Ada banyak detail yang berubah dari versi sebelumnya. Suaranya terdengar wajar, namun Reno bisa mendengar lapisan ketenangan yang sengaja disembunyikan. Danton tersenyum lagi. Itu hanya penyesuaian kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya untuk kepentingan perusahaan. Adelina menatap Danton lama. Penyesuaian kecil seharusnya dibahas terlebih dahulu, bukan langsung muncul di dokumen final. Sejenak, ruangan kembali hening.
Anggota direksi lain saling bertukar pandang, tampak gelisah namun berusaha tidak terlihat. Ada sesuatu di udara yang membuat mereka seakan ingin menjauh, tetapi tidak bisa. Danton merendahkan suaranya sedikit. Adelina, semua sudah disetujui. Kita hanya perlu formalitas terakhir. Adelina tidak mengalihkan pandangannya. Kalau begitu saya ingin tahu siapa yang menyetujui perubahan detail anggaran ini. Kata anggaran keluar dengan sangat tenang, namun cukup kuat untuk membuat beberapa orang di sekeliling meja menegang. Reno hampir bisa merasakan perubahan atmosfer itu menusuk kulitnya. Danton mengerjap tipis. Saya pikir itu tidak perlu dibahas di sini. Adelina meletakkan kedua tangannya di atas meja, tidak agresif, tetapi teguh. Justru disinilah tempatnya. Ini rapat direksi. Jika ada perubahan besar yang dilakukan tanpa sepengetahuan saya berhak mengetahuinya. Salah satu direktur lain, seorang pria berkacamata dengan wajah pucat, tampak mulai berkeringat. Ia meremas pulpen di tangannya sampai ujungnya bergetar. Reno memperhatikan itu. Adelina juga melihatnya, dan itu menjadi titik awal yang mengubah segalanya. Adelina tersenyum kecil. Sepertinya ada seseorang yang ingin menjelaskan. Pria berkacamata itu langsung menunduk, menghindari tatapan semua orang. Danton memutar tubuhnya sedikit, seolah mencoba menghalangi pandangan Adelina ke arah pria itu. Namun terlambat. Adelina sudah menangkap reaksi kecil yang ia butuhkan. Reno merasakan napasnya tertahan. Ada sesuatu yang besar akan terbuka. Dan ia mulai mengerti. Alasan Adelina memintanya tetap dekat. Alasan ia diajak menyaksikan rapat ini, bukan hanya untuk melindungi dirinya. Tapi karena rencana Adelina baru saja dimulai. Ruangan rapat terasa seolah menyusut. Udara yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari langit-langit. Semua orang duduk kaku, menunggu apakah seseorang akan berbicara atau justru mundur semakin jauh ke dalam ketidakberanian. Adelina menggeser map itu kembali ke tengah meja, membiarkan kertas-kertas di dalamnya terbuka pada halaman yang mencurigakan. Sambil menatap tajam, ia mengarahkan kalimatnya tanpa nada tinggi, namun cukup menusuk untuk membuat siapapun di ruangan itu merasa telanjang. Ada angka yang tidak sesuai. Dan dana sebesar ini tidak mungkin disetujui tanpa persetujuan lengkap. Semua mata saling bertukar pandang. Ada yang menelan ludah. Ada yang memalingkan wajah. Tapi pria berkacamata itu, yang duduk di sisi kiri meja, tampak paling terguncang. Jemarinya mengetuk-ngetuk pulpen tanpa irama, seperti seseorang yang sedang menahan ketakutan yang hampir pecah. Danton bersandar ke kursinya, menyilangkan tangan. Angka itu sudah dibahas di rapat internal minggu lalu. Mungkin kamu lupa. Adelina menoleh perlahan. Saya tidak pernah lupa. Danton terdiam sesaat. Senyum tipisnya masih menempel di sudut bibir, namun sorot matanya berubah. Ia mulai melihat bahwa Adelina tidak akan bergerak sesuai kehendaknya. Dan itu membuatnya gelisah. Adelina mencondongkan tubuh sedikit. Jika memang sudah dibahas, siapa yang bisa menyatakan bahwa persetujuan itu benar-benar sah? Tidak ada yang menjawab. Hanya ada suara pendingin ruangan yang berdengung perlahan. Reno berdiri di belakang ruangan, memegang gelas yang sudah kosong sejak tadi, tapi ia terlalu tegang untuk meletakkannya. Tatapannya terpaku pada pria berkacamata itu, yang kini semakin tampak seperti seseorang yang sedang menunggu hukuman datang. Lalu Adelina berbicara lagi, kali ini lebih pelan. Pak Herlan, mengapa Anda tidak memberikan komentar sama sekali? Bukankah Anda yang bertanggung jawab untuk memeriksa anggaran sebelum finalisasi? Nama itu membuat pria berkacamata itu tersentak. Pulpen di tangannya jatuh. Seluruh ruangan menoleh padanya. Saya hanya menerima data yang diberikan. Saya pikir semuanya sudah ditinjau oleh divisi lain. Danton memotong cepat. Tidak perlu membebani satu orang. Semua ini sudah berada dalam kendali. Kita hanya butuh tanda tangan Adelina agar proses berjalan. Namun Adelina tidak mengalihkan pandangannya dari Herlan. Data dari siapa? Pertanyaan itu membuat Herlan pucat. Ia membuka mulutnya, tapi tidak satupun kata keluar. Ia melirik ke arah Danton, seolah mencari izin untuk berbicara. Tatapan itu menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan Reno melihatnya dengan sangat jelas.
Adelina akhirnya bersandar kembali, menghela napas perlahan. Baik, kalau begitu mari lakukan ini dengan cara yang mudah. Siapapun yang melakukan perubahan angka tanpa persetujuan direksi utama, berdirilah. Saya ingin mendengarnya langsung. Tidak ada yang berdiri. Namun ketakutan yang memenuhi ruang rapat telah membuka kebenaran yang Adelina cari. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya ingin melihat reaksi. Danton menggeser kursinya sedikit ke depan. Adelina, ini tidak perlu dramatis. Kita semua sudah bekerja keras. Adelina menatapnya dengan keheningan yang membuat ruangan itu semakin dingin. Justru karena kita bekerja keras, saya ingin memastikan perusahaan ini tidak dijalankan dengan tangan-tangan yang salah. Kata-kata itu seperti pisau tipis yang diselipkan ke meja. Tidak keras, tapi menggetarkan. Danton menekan rahangnya, tetapi ia masih memaksa tersenyum. Kamu berlebihan. Adelina kembali membuka map, mengambil satu lembar kertas dari dalamnya. Ini adalah halaman yang paling mengganggu saya. Angka dana peralihan yang tidak pernah dibahas sebelumnya. Dana yang seharusnya masuk ke proyek baru, tetapi justru dialihkan ke rekening cadangan yang tidak pernah ada di sistem. Reno merasa bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan Adelina baru saja menaruhnya di tengah meja, di hadapan semua orang. Herlan akhirnya bersuara, suaranya bergetar tipis. Bu Adelina, saya benar-benar tidak tahu kalau dana itu akan masuk rekening luar. Saya pikir itu hanya pergeseran biasa. Adelina menatapnya lembut, namun menyakitkan. Pergeseran biasa tidak pernah dilakukan diam-diam. Danton menepuk meja sekali, tidak keras, tapi cukup untuk memecah ketegangan. Baik, kalau kamu tidak ingin menandatangani sekarang, kita bisa jadwalkan ulang. Tidak perlu membuat ini panjang. Ada ketidaksabaran di nadanya. Ada tekanan yang semakin jelas. Adelina berdiri. Namun yang membuat Reno tersentak adalah sesuatu yang tidak ia duga. Adelina tersenyum. Saya akan tanda tangani. Ruangan membeku. Danton tampak seperti seseorang yang baru saja mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi Reno melihat sekilas di mata Adelina sesuatu yang lain. Itu bukan tanda penerimaan. Itu tanda permainan baru sedang dimulai. Ruangan rapat itu berubah menjadi senyap yang aneh ketika Adelina mengucapkan kata yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Saya akan tanda tangani. Herlan membeku. Para direktur lain saling menatap dengan mata melebar. Bahkan udara seperti berhenti mengalir. Reno merasakan jantungnya berdegup begitu keras, hingga terdengar di telinganya sendiri. Kata-kata itu tidak masuk akal. Ia tahu Adelina tidak mungkin menyerahkan dirinya begitu saja. Danton adalah satu-satunya orang yang tampak senang. Senyumnya perlahan melebar, bukan senyum ramah, tetapi senyum seseorang yang merasa akhirnya memenangkan perang panjang. Baik, Adelina. Itu keputusan yang tepat. Adelina tidak menanggapi. Ia hanya meraih pena perak di atas meja, pena yang selalu digunakan untuk menandatangani dokumen penting. Reno melihat tangan Adelina bergerak stabil, tanpa keraguan. Namun sesuatu dalam gerakan itu terasa, terlalu terkendali, terlalu tenang. Ia membuka halaman yang memuat angka mencurigakan. Semua orang mengawasi tanpa berkedip. Namun sesaat sebelum menyentuhkan pena ke kertas, Adelina berkata pelan, "Saya ingin memastikan satu hal dulu." Danton tampak sedikit terganggu. Apalagi? Adelina mengangkat kepala, menatap seluruh ruangan. Bahwa semua orang di sini setuju dengan perubahan ini. Semua menegang kembali. Direktur di ujung meja menelan ludah. Wanita paruh baya di sebelahnya menunduk, pura-pura menata kertas. Herlan bahkan tidak sanggup mengangkat wajah. Adelina menyapu mereka dengan tatapan lembut yang justru menambah tekanan. Ini akan dicatat sebagai keputusan rapat hari ini. Saya hanya ingin tahu, siapa saja yang merasa nyaman dengan penyesuaian jumlah sebesar ini. Tidak ada suara. Tidak ada tangan yang terangkat. Tidak ada satupun yang mengangguk. Keheningan itu menjadi jawaban paling jujur. Adelina kemudian menatap Danton. Sepertinya mereka tidak yakin. Danton mengepalkan tangan di bawah meja, wajahnya berubah kaku. Adelina, kamu memperumit segalanya. Ini hanya proses administratif. Adelina menunduk, kembali melihat dokumen.
Proses administratif seharusnya jelas. Ia menggerakkan pena seolah siap menandatangani. Tetapi kali ini Reno melihat sesuatu. Pena itu tidak diarahkan ke bagian tanda tangan. Adelina menggeser sedikit lembar itu, menuju bagian bawah halaman yang kecil, tempat catatan-catatan audit seharusnya berada. Namun yang membuat Reno tersentak adalah kalimat halus di sudut kanan, tulisan kecil yang nyaris tersembunyi. Ia tidak bisa membaca dari tempatnya berdiri, tetapi ia melihat reaksi Adelina. Sebuah perubahan halus di sorot mata, sesuatu antara kemarahan dan keterbukaan kebenaran. Adelina menekan pena. Dan bukannya menandatangani, ia menggoreskan satu garis tipis di bawah catatan kecil itu. Garis yang sangat sengaja. Garis yang menandai sesuatu. Reno tidak tahu apa artinya. Namun jelas itu adalah tanda. Saat Adelina menutup map itu, ia menatap seluruh ruangan dengan mata yang tak lagi bertanya, melainkan mata seseorang yang sudah menemukan apa yang ia cari. Saya akan menandatangani lengkap setelah tim audit internal mengkonfirmasi bagian ini. Herlan hampir terjatuh dari kursinya. Direktur lain langsung panik menunduk. Danton menegakkan tubuhnya dengan ketidaksabaran yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Audit internal. Suaranya berat. Kamu tidak berhak memanggil audit sebelum dokumen ini disetujui. Adelina tersenyum tipis. Tidak disetujui, artinya saya masih punya hak penuh. Suara itu lembut, namun menghantam seperti palu. Danton berdiri, melangkah pelan mendekati Adelina. Adelina, jangan membuat situasi ini lebih sulit. Adelina ikut berdiri. Saya tidak membuatnya sulit. Saya hanya menolak dibodohi. Kalimat itu membuat ruangan runtuh dalam keheningan yang menggetarkan. Reno merasakan hawa ruangan berubah. Lebih dingin. Lebih gelap. Seperti rapat itu telah berubah dari pertemuan bisnis menjadi arena pertempuran. Danton akhirnya menghela napas, berusaha tetap tersenyum. Baiklah. Kalau itu keputusanmu, silakan. Bukan nada menyerah. Tapi nada seseorang yang sudah menyiapkan rencana cadangan. Adelina langsung tahu. Reno juga merasakannya, seperti angin dingin yang menyentuh tengkuk. Rapat selesai. Semua orang bangkit, namun tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang keluar. Mereka merasa seperti melangkah melewati ranjau. Ketika Adelina berjalan menuju pintu, Reno mengikuti di belakang. Begitu pintu menutup, barulah ia berani membuka suara. Bu Adelina, apa maksud garis tadi? Adelina berjalan tanpa menoleh. Itu tanda untuk seseorang. Reno terdiam, bingung. Untuk siapa, Bu? Adelina berhenti. Ia menoleh sedikit, menatap Reno dengan sorot mata yang membuatnya merinding. Untuk orang yang akan menunjukkan kebenaran, atau orang yang akan mengkhianati saya. Dan keduanya sudah mulai bergerak. Koridor di luar ruang rapat terasa lebih sunyi daripada biasanya. Langkah-langkah para direksi menjauh perlahan, namun gema kegelisahan mereka tertinggal di udara. Adelina berjalan dengan langkah tegas menuju ruang kerjanya, sementara Reno mengikuti dari belakang dengan pikiran yang terus berputar. Garis itu, tanda untuk seseorang. Kalimat Adelina masih menggantung di kepala Reno, membuat dadanya bergemuruh. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tidak berani. Waktu belum tepat. Ketika mereka memasuki ruang kerja Adelina, pintu ditutup perlahan. Suasana ruangan yang biasanya terasa hangat kini berubah menjadi ruang strategi yang penuh kehati-hatian. Adelina meletakkan map dokumen di meja, lalu berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Reno melihat punggungnya. Tegas, namun memikul sesuatu yang berat. Seperti seseorang yang baru saja menahan badai dan menunggu gelombang berikutnya. Akhirnya Adelina berbalik. Reno, kamu melihat Herlan tadi? Reno mengangguk cepat. Iya, seperti panik, Bu. Adelina berjalan mendekat. Herlan adalah orang yang jujur, tapi lemah. Kalau dia ditekan, dia akan goyah. Dan orang seperti itu sering menjadi pintu masuk bagi mereka yang ingin memanipulasi. Reno mengerutkan alis. Mereka, Bu. Adelina tidak menjawab langsung. Ia membuka map dan menunjuk garis yang tadi ia buat di bawah catatan kecil itu. Lihat ini. Reno mendekat. Dari dekat, ia bisa membaca tulisan halus di bagian bawah lembar.
Rekening sementara divisi cadangan 12. Tulisan itu tampak resmi, tetapi struktur angkanya berbeda. Ada 2 angka kecil yang digeser. Perbedaan sangat tipis, namun cukup untuk memindahkan dana ke tempat lain tanpa bisa dilacak. Bagian ini, Reno menelan ludah. Ini bukan salah ketik, Bu. Adelina mengangguk. Ini sengaja disembunyikan. Dan hanya seseorang di level tertentu yang bisa menyisipkan ini diam-diam. Reno memandangnya lama. Pak Danton. Adelina tersenyum kecil, tapi senyuman yang terasa pahit. Danton tidak pernah bekerja seorang diri. Dia selalu menggunakan orang yang bisa ditekan, orang yang takut kehilangan posisinya. Ia memejamkan mata sejenak lalu berkata pelan. Dan garis ini, saya buat untuk melihat siapa yang bereaksi duluan. Siapa yang guncang, siapa yang panik, siapa yang akan mendekati saya setelah ini. Reno mulai memahami. Tanda itu seperti umpan. Adelina mengangguk. Betul. Dan saya ingin tahu siapa yang memakannya. Mendadak terdengar suara notifikasi dari ponsel Adelina. Ia mengambilnya dari meja, membuka layar, dan tatapannya berubah sedikit. Tidak terkejut, tapi seperti mengkonfirmasi sesuatu yang sudah ia duga. Reno memberanikan diri bertanya. Pesan dari siapa?